Mulai. Segar. Selanjutnya Bapak akan membagi Ananda semua ke dalam 4 kelompok. Jadi setelah Bapak bagi nanti, Ananda silakan langsung ke tempat kelompok yang sudah Bapak bagi tersebut. Kelompok 1 di sini, 2, 3, dan 4. Anggota kelompoknya, kelompok 1 itu Joni, Aini, Aufa, Naili, Rahmah,
Mitra. Kelompok 2 Afifah, Viola, Akmal, Arti, Randi, Tari, dan Zahra. Kelompok 3 Diva, Andre, Vespa, Putri, Hana, dan Kofifa. Kelompok 4 Elva, Fani, Salsa, Nesti, Fadil, Mila, dan Halimah. Silakan duduk ke kelompok. Ini kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Setelah Bapak bagi kelompok ini, Bapak akan memberikan bahan bacaan yang nantinya akan Anda baca tentang materi kita. Yang pertama itu materi tentang husnuzon. Nah, tugas Ananda adalah yang pertama, Ananda silahkan baca bacaan yang telah Bapak bagikan itu bergantian, secara bergantian. Misalkan ini kelompok 4 yang baca pertama itu bahan bacanya itu kan ada beberapa poin. Itu silahkan dibagi per kelompok, masing-masing dapat 1 kali membaca. Pertama Mila yang baca, selebihnya mendengarkan. Lalu dilanjut oleh Nesti bagian poin yang selanjutnya, lalu Salsa dan seterusnya sampai habis. Nah, setelah Anda baca bahan bacaan tersebut, silakan Anda baca juga tentang berita yang telah Bapak bagikan. Tujuannya nanti Anda akan mencari ide pokok dan permasalahan di dalam berita tersebut berkaitan dengan bahan bacaan yang telah Bapak berikan. Setelah Anda membacanya, Anda akan berdiskusi terkait apa saja yang Anda temukan di dalam bacaan tersebut, seperti ide pokok yang tadi dan permasalahan-permasalahannya atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan setelah itu barulah Anda merangkum semua yang Anda diskusikan tersebut ke dalam kertas 1 lembar yang nantinya itu tujuannya akan Anda presentasikan di akhir diskusi yang Anda nanti. Semuanya sudah mendapatkan materi masing-masing? Sudah. Sekarang tugas Anda itu membaca materinya terlebih dahulu per kelompok ya. Dan nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Berapa menit tuh? 5 menit. Kita mau buka nanti ya. Maka semakin kita manipulasikan tonya atau sistemnya, jadi semakin sedikitnya semakin tinggi loh pengertian. Baik, apa semuanya sudah selesai membaca? Nah, tugas Anda selanjutnya itu adalah berdiskusi. Anda diskusikan materi yang telah Anda baca dan kemudian tentukan ide utamanya dan pokok permasalahannya di dalam beritanya ya. Untuk berdiskusi ini Ibu akan memberi waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Tuhan. Tolong dong. Fadil serius lah Fadil ha, sebantanya. Nah, dan semuanya apakah sudah selesai membacanya? Sekarang Ananda, setelah Ananda membaca dan mendistribusikan materi masing-masing, Ibu akan memberikan Ananda tugas, yaitu merangkum atau meringkas materi yang telah Ananda baca tadi. Ini Ibu mau berikan kertasnya kepada Ananda untuk merangkum materi tadi. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Sudah. Waktu sudah. Ya. Apa materinya? Ada, Bu. Implementasi itu kan yang kehidupan sehari-hari kita, Bu. Tidak kehidupan sehari-hari orang lain kan. Tidak, maksudnya tidak kehidupan mana tidak gitu. Tidak itu kan. Supaya ini tidak teman, Bu. Kan Anda semua sudah siap merangkumnya semua? Sudah, Pak. Nah, baik, kepada kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rangkumannya. Satu. Tadi. Oh. Baiklah, hasil diskusi kami yaitu yang pertama, husnuzon adalah berpikir positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang kedua, hukum husnuzon terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Beberapa hukum, yaitu yang pertama wajib berhusnuzon kepada Allah SWT dan Rasul. Yang kedua, sunnah, yaitu berhusnuzon kepada saudaranya yang seiman. Yang ketiga, jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya. Ketiga, contoh-contoh husnuzon kepada sesama manusia. Pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan, karena Allah SWT menciptakan manusia itu untuk saling mengenal. Yang kedua, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong. Ketiga, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang atau urusan tertentu. Dan yang keempat, memberikan masukan, saran atau dakwah untuk Islam. Selanjutnya, hikmah husnuzon kepada sesama manusia. Yang pertama, menenteramkan hati. Yang kedua, memudahkan koordinasi. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya.
membiasakan diri berperilaku husnuzon. Dan tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Yang kedua, berusaha untuk sering bertemu dengan sama teman atau anggota masyarakat. Dan yang ketiga, dengan sering bertemu dapat mengantisipasi gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Selanjutnya yaitu ide-ide yang terdapat dalam berita yang kami dapatkan, yakni Ahmad Ali belum pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus gratifikasi, namun rumahnya sudah digeledah dan publik diminta untuk tidak langsung berprasangka karena proses hukum masih berjalan. Jadi keterkaitan antara berita dengan materi kami yang materi husnuzon, yaitu dari berita ini masyarakat atau publik diminta untuk tidak langsung menjudge atau langsung menyimpulkan atau berprasangka buruk terhadap Ahmad Ali karena proses berita masih berjalan atau proses hukum masih berjalan, jadi belum dapat kesimpulan dari proses hukum tersebut. Mungkin hanya itu Pak, sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi Ananda semuanya, setelah tadi Ananda melakukan diskusi kelompok dan juga telah mempresentasikan hasil diskusi Ananda tadi, di sini Ibu akan sedikit menguatkan materi kita hari ini tentang akhlak terpuji. Tadi ada 4 akhlak terpuji yang kita bahas. Yang pertama itu husnuzon. Nah, jadi husnuzon itu sikap tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya sebelum menuduh orang. Nah, jadi kita lihat dulu tayangan atau video yang berkaitan dengan sikap husnuzon. Jadi Anda semuanya, sikap tahun itu dalam Islam kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Dan seperti contoh video tadi, bahwasanya si Tidal ini ingin menolong temannya, niatnya baik untuk menolong teman, tetapi caranya salah, dia memberi contekan. Seharusnya dia menolong dalam mengerjakan tugas, membantu mengangkat barang-barang yang susah dan sebagainya, bukan menolong dalam keburukan. Nah, selanjutnya kita akan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Apa tadi pembelajaran kita pada hari ini, Ananda? Tawadhu. Ada 4, Bu. Jadi yang pertama Tawadhu. Jadi nanti siapa yang dapat tunjuk tangan? Ada dia. Ada. Jadi kita nggak berkelompok. Jadi siapapun yang menjawab angkat tangan, kita yang mendapatkan Hadiah. hadiah. Tapi harus jawab ya pertanyaannya. Bisa. Oke. Lanjut Pak. Nah, jelaskan pengertian tawaduk dan mengapa penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kepada Randi silakan. Tawadhu. Ya, apa pengertian tawaduk dan mengapa sangat penting? Pegang terus Pak. Tawadhu, Bu. Apa kata kita Randi? Tawadhu dapat, Bu. Apa itu tawaduk? Aku, Pak. Tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong atau tidak tinggi hati. Coba simpulkan tanpa melihat. Jadi tawaduk itu apa? Adalah sikap perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu rendah hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Jadi mengapa sangat penting tawaduk itu?
Penting lah Bu. Ya, Ya karena kita ini manusia Bu, kita itu membutuhkan manusia lain untuk hidup Bu. Jadi kalau kita tidak memiliki sifat tawaduk, bisa jadi manusia lain ini tidak mau bergaul dengan kita Bu. oke, kita cek jawabannya. Ya. Apakah cocok? Apakah sama jawabannya Nanda? Sama. Setengah katanya. Cocok Bu. Cocok? Oke. Tanya di akhir nanti ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ceritakan satu contoh tasamu yang pernah kamu lakukan ataupun kamu lihat. Pada Rifka dipersilahkan. Saya pernah menolong Fadil dalam kesusahan Apa yang ditolong? ketika dia nggak ada gaji. Kan soalnya sikap tasamu. Tasamu. Oke, kita lompat pertanyaannya ya. Sikap tasamu apa deh? Tasamu. Oh, saling menghargai. Skip Bu. Oke, kita lompat. Oke, kepada Tio dipersilakan. Tasamu itu menghargai kan Bu? Kok ditanya? Apa dia? Oke, tasamu apa dia? Contohnya pada saat saya memesan makanan, teman saya maunya mie goreng karena saya Tidak punya uang. Waktu itu kami ada itu pertemuan antar perguruan. Lalu ada teman saya yang beragama Kristen Bu, dari Mentawai gitu. Jadi ketika kami melaksanakan sholat, mereka menghargai kami dan tidak mengganggu kami ketika sholat Bu. Oke, berarti di situ sikap Tasamu. sikap tasamu itu apa? Saling menghargai. Ada satu lagi Bu. Ada Oke. Ya, siapa yang menjawab tadi boleh ke depan ya. Wah, jujur aja nih, Wah, dipikirkan lah. Wan, Diwakilkan loh, anu. Diwakilkan loh. Wakilkan loh, Wah. Masya Allah ya, jawaban pada menjawab. Masya Allah. Iya, tapi ini senang betul-betul ya aja kan. Pada nganggur sana, pada nganggur tak senang. Oh bebas, ada Ahmad itu sedang nganggur. Doni, Kosma, Fahri nganggur. Pakai salam enggak? Ikut aja sih, ikut tetangga. habis. Yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Jadi kita pembelajarannya tadi tentang apa ya, Nanda? Akhlak terpuji, ada tasamu, ada ta'awun, ada husnuzon dan juga tawadu. Mungkin sekian dari Ibu. Jika ada salah berbicara ataupun salah menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Ibu tutup